So guys, welcome back to my YouTube channel again. Come back with me, Jordan Junior. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemeriksaan audit 2 yang berjudul itu mengidentifikasi jenis utama rekening kas dan instrumen keuangan tetap terjaga oleh badan usaha. Nah, oke. Selanjutnya, di sini ada jenis akun kas dan instrumen keuangan yang dimana mengidentifikasi jenis akun kas utama dan instrumen keuangan. Nah, jenis-jenis ini ada kurang lebih ada 6. Dan terdapat beberapa jenis akun kas yang umumnya digunakan oleh sebagian besar perusahaan. Auditor akan mengetahui lebih banyak jenis saldo kas setelah memahami bisnis klien. Nah, berikut jenis akun kas yang utama. Yang pertama itu ada akun kas umum, yang dimana merupakan bagian kas yang penting bagi sebagian besar organisasi karena sebagian besar penerimaan dan pengeluaran kas mengalir melalui akun ini. Nah, contohnya itu ada pengeluaran untuk siklus, akuisisi, dan pembayaran biasanya dibayar dari akun tersebut, akun kas umum. Nah, sementara penerimaan kas dalam siklus penjualan dan penagihan disetorkan dalam akun ini. Selanjutnya ada akun Impress, yang dimana perusahaan membuat akun penggajian Impress yang terpisah untuk meningkatkan pengendalian internal pengeluaran penggajian. Nah, terdapat jenis akun Impress lain yang sedikit berbeda dari akun Impress pada umumnya, yaitu terdiri atas satu rekening bank untuk penerimaan dan pengeluaran. Nah, perusahaan juga bisa saja memiliki akun ini untuk setiap divisi berbeda. Seluruh penerimaan disetorkan ke dalam akun Impress dan totalnya dipindahkan ke akun umum secara periodik. Nah, akun pengeluaran ditetapkan berbasis Impress, tapi dengan cara yang berbeda dengan akun pengajian Impress. Nah, selanjutnya yang ketiga ada akun bank cabang. Nah, di sini tuh eh, berguna untuk membangun hubungan dengan perbankan di komunitas lokal dan memungkinkan sentralisasi operasi pada tingkat cabang. Nah, dengan kata lain untuk perusahaan yang beroperasi di lokasi yang berbeda akan lebih mudah jika perusahaan memiliki saldo bank yang terpisah di setiap lokasi. Nah, di beberapa perusahaan juga setoran dan pengeluaran untuk setiap cabang dilakukan di rekening bank yang terpisah-pisah. Nah, kelebihan kas akan ditransfer secara elektronik dan periodik ke rekening bank umum kantor utama. Nah, akun cabang dalam contoh ini hampir sama seperti akun umum namun pada tingkat cabangnya berbeda. Selanjutnya ada dana kas Impress, yang dimana ini bukan merupakan rekening bank, tetapi hampir sama dengan kas pada bank. Akun ini digunakan untuk pengeluaran kas berjumlah kecil yang lebih mudah dibayarkan jika menggunakan uang tunai dibandingkan dengan cek atau untuk memudahkan karyawan dalam mencairkan cek gaji atau pribadi. Nah, selain itu juga digunakan untuk pengeluaran dalam jumlah kecil. Nah, dalam dana kas kecil Impress ini, beban yang umum meliputi perlengkapan minor kantor, perangko, dan sumbangan amal. Selanjutnya ada yang kelima, equivalent kas. Nah, di dalam equivalent kas ini yaitu perusahaan seringkali menginvestasikan kelebihan kas yang diakumulasikan selama bagian tertentu dari siklus operasi yang akan diperlukan dalam waktu dekat dan bisa disebut equivalent kas yang bersifat jangka pendek dan sangat liquid. Nah, equivalent kas bisa sangat material dicantumkan dalam laporan keuangan sebagai bagian dari akun kas jika merupakan investasi jangka pendek yang siap dikonversikan menjadi sebuah kas tertentu. Nah, dan tidak terdapat di risiko signifikan atas perubahan nilai dari perubahan tingkat bunga. Nah, sekuritas yang dapat diperdagangkan dan investasi berbunga dengan jangka waktu yang lebih panjang bukan merupakan equivalent kas. Yang keenam ada instrumen keuangan, yang dimana mencakup investasi dalam sekuritas yang dapat diperdagangkan seperti sekuritas utang dan ekuitas, instrumen derivatif, dan aktivitas lindung nilai atau hedging. Nah, investasi dalam instrumen keuangan dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas perdagangan, sekuritas yang tersedia untuk dijual, atau sekuritas yang ditahan hingga jatuh tempo. Sedangkan instrumen derivatif ini dapat diklasifikasikan sebagai aset atau kewajiban sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
Nah, perusahaan dapat membeli sekuritas sebagai cara untuk menginvestasikan, sementara kelebihan kas atau juga dapat menginvestasikan dalam instrumen keuangan derivatif sebagai cara hedging. Nah, contohnya di sini yaitu ada maskapai penerbangan akan berinvestasi dalam lindung nilai bahan bakar sebagai cara untuk meng-offset kenaikan biaya bahan bakar operasi. Oke, selanjutnya di sini ada kas di bank dan siklus transaksi. Nah, dalam audit atas kas, auditor harus membedakan antara verifikasi rekonsiliasi saldo laporan bank oleh klien dengan saldo buku besar dan verifikasi bahwa pencatatan kas dalam buku besar merefleksikan dengan benar seluruh transaksi kas yang terjadi sepanjang tahun. Verifikasi rekonsiliasi klien ini ke akun saldo bank dan buku besar lebih mudah, tetapi bagian terpenting dalam total audit dalam perusahaan adalah adanya verifikasi bahwa pencatatan transaksi kas dilakukan dengan benar. Nah, misalnya setiap salah saji berikut ini menghasilkan kesalahan dalam pembayaran atau menyebabkan kesalahan dalam penerimaan kas, tetapi tak satu pun dapat ditemukan dalam audit atau rekonsiliasi bank. Nah, ini adalah contohnya kesalahan. Yang pertama itu ada kesalahan dalam menagih konsumen. Yang kedua ada pencurian kas dengan menghambat pembayaran kas dari konsumen sebelum dicatat dengan akun dianggap sebagai piutang tak tertagih. Yang ketiga ada duplikasi pembayaran faktur vendor. Yang keempat ada pembayaran tidak benar atas biaya pribadi pejabat perusahaan. Yang kelima ada pembayaran atas bahan baku yang tidak pernah diterima. Nah, yang keenam ada pembayaran atas karyawan lebih besar daripada jam kerja aktualnya. Nah, yang terakhir ada pembayaran atas bunga pada pihak luar jumlahnya lebih besar dibandingkan tingkat bunga sebenarnya. Oke, selanjutnya ada di sini seluruh jenis salah saji biasanya ditemukan sebagai bagian dari pengujian atas rekonsiliasi bank. Nah, hal ini meliputi yang pertama ada kesalahan dalam memasukkan cek yang tidak dicairkan di dalam daftar cek beredar. Nah, meskipun telah dicatat dalam dalam jurnal pengeluaran kas. Yang kedua ada kas yang diterima dari klien masih dalam perjalanan pada tanggal neraca, tetapi sudah dicatat dalam penerimaan kas pada tahun berjalan. Nah, yang ketiga ada setoran dicatat sebagai penerimaan kas mendekati akhir tahun, disetorkan pada bank di bulan yang sama dan dimasukkan dalam rekonsiliasi bank sebagai setoran dalam perjalanan. Nah, yang terakhir ada pembayaran atas wesel bayar di debit langsung dari saldo bank oleh bank, tapi tidak dimasukkan dalam catatan klien. Oke, terima kasih guys atas waktu yang telah disematkan untuk menonton video ini, sehingga kiranya apa yang telah saya sampaikan, apa yang telah saya berikan kepada kalian dapat bisa menambah wawasan atau menambahkan sedikit ilmu bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.